Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi pada materi metode numerik. Kali ini kita akan membahas tentang menentukan akar persamaan dengan metode scan. Konsep dasar metode scan ini tidak jauh berbeda dengan konsep dasar metode posisi palsu, karena metode scan ini merupakan penyempurnaan dari metode posisi palsu dan Newton-Raphson. Karena pada metode Newton-Raphson kelemahannya kita membutuhkan proses derivatif atau turunan pertama. Kalau pada metode scan kita tidak membutuhkan proses turunan pertama dari fungsi yang kita cari akarnya. Rumus dasar yang digunakan dalam iterasi nanti akan kita buktikan dengan dua cara ya. Yang pertama kita buktikan dengan kesebangunan, dan yang kedua nanti kita buktikan dengan konsep garis lurus. Kita langsung ke konsep dasarnya. Misalnya kita memiliki kurva ini dengan akar XA, kita ambil sebarang dua titik. Misalnya kita ambil di sebelah kiri semua, titik A dan D. Misalnya D nya kita ambil di sebelah kanan dari akar, ya boleh-boleh saja, tidak masalah. Ini hanya untuk ilustrasi saja. Selanjutnya absis dari titik A kita substitusikan ke kurva, nanti kita peroleh fxi min 1, sehingga kita memiliki titik B, di situ xi min 1, fxi min 1. Selanjutnya titik D, absisnya juga kita substitusikan ke kurva, kita peroleh fxi, dan kita memiliki titik E, di situ xi, fxi. Dari titik B dan E kita buat sebuah garis lurus. Garis ini merupakan garis yang memotong kurva di dua titik. Dia bisa kita sebut sebagai garis scan. Kalau metode Newton-Raphson berdasarkan garis singgung. Kalau metode posisi palsu hampir sama, hampir mirip ya. Dia sebenarnya bisa kita sebut sebagai metode scan. Rumusnya pun juga sama ya, cuman dalam penampilan rumus akhirnya itu dibuat berbeda, padahal hakikatnya sama. Oke, selanjutnya di sini garis yang melalui B dan E ini memotong sumbu X di titik C, yaitu xi plus 1,0. Oke, dari sini kita memiliki segitiga DEC dan segitiga ABC itu saling sebangun. Oke ya, sehingga berlaku AC per DC sama dengan AB per DE. Kan sama kan dengan metode posisi palsu? Cuman di sini kelebihannya kita tidak membutuhkan syarat fxl dikali fxu kurang dari 0. Oke, langsung saja. AC-nya ini diperoleh xi plus 1 dikurangi xi min 1 dibagi dengan DC. DC-nya ini, DC-nya xi plus 1 dikurangi xi. Oke, sudah. Sekarang AB. AB berarti fxi min 1 dikurangi 0. Ini ya AB-nya. Selanjutnya DE. DE itu ini. fxi dikurangi 0. Dari yang kita peroleh ini, kita proses, kita kalikan silang ya. Kita peroleh ini. Dari proses ini, kita peroleh hasil ini ya. Ini fxi dikalikan xi min 1 diperoleh ini. fxi min 1 kali xi plus 1. fxi min 1 dikalikan min xi diperoleh ini. Kita kelompokkan suku yang sama, sehingga kita peroleh ini. Yang ada xi plus 1 nya ini kita bawa ke ruas kiri, sehingga diperoleh ini, dan xi plus 1 nya dikeluarkan. Ini kita bawa ke ruas kanan, diperoleh ini ya, xi fxi. Oke, kita peroleh xi plus 1 sama dengan ruas kanan dibagi dengan ini ya. Dan setelah kita lakukan manipulasi bentuk dari rumus ini,
nanti rumus yang sering digunakan pada metode sekan itu ini. Ini hasilnya sama saja ya. Oke, ini yang kita gunakan pada algoritmanya nanti. Oke, langsung kita coba ke pembuktian dengan cara yang kedua, yaitu menggunakan konsep garis lurus. Dari B dan E tadi kita buat sebuah garis lurus ya, sehingga memotong sumbu X di titik C. Ketika kita menggunakan rumus garis lurus, maka kita bisa menggunakan rumus garis lurus di SMP dulu ya, yaitu X dikurangi X1 dibagi X2 dikurangi X1 sama dengan Y dikurangi Y1 dibagi Y2 dikurangi Y1. Sehingga kita peroleh seperti ini, X dikurangi XI. X2 nya ini ya, XI min 1 dikurangi XI lagi. Sama dengan Y dikurangi Y1. Y1 nya ini FXI. Y2 nya ini dikurangi FXI. Selanjutnya titik C kan juga terletak pada garis yang melalui BE, sehingga X ini dan Y ini bisa kita ganti XI plus 1, yang ini kita ganti XI plus 1, Y yang ini kita ganti 0, karena titik C dilalui garis tersebut juga, sehingga kita peroleh seperti ini. Oke, ini yang kita ganti. Setelah kita lakukan proses manipulasi bentuk aljabar, saya langsung saja ya. Nanti kita peroleh rumus seperti pada pembuktian yang pertama. Oke, langsung saja kita ke ilustrasi geometris metode sekan. Oke, ini kurvanya, ini akar. Kita memiliki dua titik pada sumbu X ya. XI min 1 kita substitusikan ke kurva, diperoleh fxi min 1, sehingga kita memiliki titik xi min 1, fxi min 1. Selanjutnya xi kita substitusikan ke kurva, diperoleh fxi, dan kita memiliki titik ini xi fxi. Dari titik ini kita buat sebuah garis lurus yang melaluinya, memotong sumbu X pada X sama dengan xi plus 1. Selanjutnya xi plus 1 kita substitusikan ke kurva juga, kita peroleh fxi plus 1, dan kita peroleh titik fxi plus 1. Selanjutnya yang kita gunakan adalah xi dan xi plus 1. Xi min 1 nya tidak kita gunakan lagi, sehingga kita buat garis yang melalui titik ini dan titik ini, sehingga memotong sumbu X. Ini garis selanjutnya ya, memotong sumbu X di xi plus 2. Selanjutnya xi plus 2 kita substitusikan ke kurva, diperoleh fxi plus 2, dan kita memiliki titik xi plus 2, fxi plus 2. Selanjutnya yang kita gunakan untuk membuat garis adalah xi plus 1 dan xi plus 2. Kita peroleh garis yang berwarna kuning ini sudah mendekati akar, semakin mendekati akar. Langsung saja kita ke algoritma dari metode sekan. Algoritma metode sekan. Langkah yang pertama kita menentukan xi min 1 dan x0. Tentunya untuk menentukan x min 1 dan x0, teman-teman bisa menggunakan gambar dari kurvanya terlebih dahulu, biar mempercepat proses kita memperoleh akar yang dicari. Langkah yang kedua menentukan estimasi dari akar, menggunakan rumus yang kita peroleh dari pembuktian tadi ya, ini. Dan langkah yang ketiga menentukan nilai absolut dari error relatifnya. Jika nilai absolut dari error relatifnya sudah kurang dari nilai toleransi, maka hentikan iterasi. Untuk memahami algoritma metode sekan ini, kita langsung menuju ke contoh soal saja. Contoh soal, tentukan akar dari persamaan ini dengan menggunakan nilai toleransi terkecil dari 2% dan gunakan penduga awalnya 0,02 dan 0,05. Oke, 0,02 ini X min 1 nya dan 0,05 ini X1 nya ya. Oke, langsung saja kita ke solusi iterasi yang pertama. Oke, langkah yang pertama yaitu menentukan XI min 1 ini dan X0 nya ini ya sudah ditentukan di soal. Nanti teman-teman jika mengerjakan soal ya tentukan sendiri penduga awalnya, dan sangat dianjurkan jika teman-teman melihat
grafiknya terlebih dahulu. Dan kita tidak perlu menghitung fx-1 dikali fx0 nya kurang dari 0 ya, kita nggak perlu. Itu metode titik palsu yang memerlukan itu. Sebelum ke langkah yang kedua, jangan lupa ini persamaannya ini dijadikan fungsi terlebih dahulu, 0-nya diganti fx, baru bisa kita ke langkah yang kedua, menentukan x1 menggunakan rumus ini. X-1 nya kalau kita substitusikan dan X0 nya kalau kita substitusikan diperoleh seperti ini. Ini belum saya substitusikan nilainya ya. X0 nya nanti kita ganti dengan 0,05 dan X-1 nya kita ganti dengan 0,02. Oke, dan seterusnya kita peroleh ini setelah kita ganti dengan nilainya, hasilnya adalah 0,06461. Ini adalah X1. Baru kita masuk ke langkah yang ketiga, yaitu menentukan error absolut relatifnya. Oke, itu rumusnya ya. X1 dikurangi X0 dibagi X1. Setelah kita hitung dan kita kalikan 100, kita peroleh 22,62%. Dan ini masih lebih besar dari 2%. Sehingga kita lanjut ke iterasi yang kedua. Oke, iterasi yang kedua, langkah pertamanya ini ya, yang kita gunakan X0 dan X1 nya. Jadi lebih enak daripada metode posisi palsu. Metode ini nggak perlu menentukan itu ya, X2 harus pakai SU yang baru, XL yang baru, nggak perlu ya. Kita lanjutkan menentukan X2 menggunakan rumus ini. Rumus yang tadi X1 nya tinggal diganti X2, X0 nya diganti X1, X-1 nya diganti X0. Langsung kita substitusikan seperti ini, baru kita substitusikan nilainya, diperoleh 0,06241. Oke, kita coba masuk ke langkah yang ketiga. Oke, pada langkah yang ketiga di sini kita hitung nilai absolut dari error relatifnya. Rumusnya juga sudah berubah seperti ini ya. Oke, hasilnya 3,525%. Dan ini masih lebih besar dari 2% atau nilai toleransi yang kita gunakan. Sehingga kita harus lanjut ke iterasi yang ketiga. Oke, iterasi yang ketiga, langkah pertamanya masih sama dengan yang tadi. Langkah yang keduanya kita menentukan akar X3 ya. Ini rumusnya juga sudah dirubah. Kita substitusikan untuk pemahaman saja itu ya. Oke, kita substitusikan nilai dari X2 dan X1 nya sama dengan ini. Baru kita ke langkah yang ketiga, menghitung nilai absolut dari error relatifnya. Oke, kita peroleh di situ 0,0595%, dan ini sudah kurang dari 2%, sehingga iterasi kita berhentikan atau stop iterasi. Tapi nanti kalau teman-teman menggunakan nilai toleransi yang lebih kecil, itu lebih bagus. Oke teman-teman, demikian materi tentang metode scan kali ini. Sampai ketemu pada materi-materi metode numerik yang lainnya. Apabila ada yang ingin ditanyakan, langsung saja tulis di komen. Dan apabila ada yang salah dari apa yang saya sampaikan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.